Angel, Waduh, lagi hai nyanyi lagu Keisha. apa sih? Lagu lama nih. Nyanyiin bareng yuk teman-teman di rumah juga ya. Yuk, yuk. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah. Bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya. Wah, seru banget Angel. Iya seru kan teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami mau mulai ibadah, Engkau berkati Tuhan dalam namamu, haleluya, amin. Oke teman-teman di rumah, udah pada siap ibadah belum nih? Nah, kalau belum pada siap, ayo beruang siap-siap sambil nonton video berikut ini. Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Nah Kay, masih ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ingat dong, kita ada belajar humility dari negara Jepang, terus semangatnya negara Cina, terus apalagi ya? Dari negara Komitmen Swiss. dari Swiss, ya bener banget. Dan care-nya orang-orang Indonesia. Nah sekarang kita belajar satu lagi tentang respect. Kira-kira kita belajar dari negara mana ya kali ini? Nggak dari negara mana-mana, justru kita harus belajar dari semua negara. Coba deh bayangin, kalau misalnya semua negara nggak saling menghargai, bisa perang nggak sih kita? Oh iya, bener banget tuh. Berarti penting banget nih buat kita untuk saling menghargai. Walaupun kita masih anak-anak, tapi kita harus belajar dari sekarang untuk bisa menghargai semua orang. Betul banget, kita harus belajar saling menghargai, nggak mandang dari kulit, nggak mandang dari fisik, negara, bahasa, budaya, pokoknya kita nggak boleh mandang dari situ. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah teman-teman, sekarang kita harus belajar saling menghargai dan mengasihi semua orang. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita buat muji dan menyembah Tuhan sambil belajar firman Tuhan tentang respect. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah.
Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Nabi Elisa. Nabi Elisa itu nabi yang menggantikan Nabi Elia setelah Elia terangkat ke surga. Nah, Elisa pada saat itu masuk ke sebuah kota bernama kota Yeriko. Nah, di kota Yeriko ini orang-orang di sana terima Elisa dengan baik. Mereka menghargai kehadiran Elisa di sana. Walaupun mereka tahu Elisa sebagai nabi yang menggantikan Nabi Elia tuh, mereka belum pernah lihat kuasanya, belum pernah lihat apapun yang Elisa perbuat. Ketika ada masalah pun, mereka berkata-kata dengan baik. Mereka terima Elisa dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang baik. Nah, apa sih masalah yang mereka hadapin pada saat itu? Ternyata air di sana itu airnya tidak baik, bisa menyebabkan kematian. Bahkan ada bayi yang di dalam kandungan itu keguguran. Jadi ibu-ibu yang sedang mengandung, bayi mereka meninggal. Nah, Elisa menyuruh mereka menyiapkan sebuah pinggan atau wadah, kemudian ditaruh garam di dalamnya. Lalu apa yang dilakukan Elisa, adik-adik? Elisa mengambil wadah pinggan itu, terus dia bawa ke mata air. Nah, di mata air itu, Elisa kemudian melemparkan garam itu ke dalam mata air. Dan apa yang terjadi? Air itu menjadi sehat. Air itu tidak lagi menyebabkan kematian. Sehingga orang-orang itu mengalami mujizat dari Tuhan. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Karena apa? Karena mereka percaya ada kuasa Tuhan lewat Nabi Elisa. Dan juga lewat itu karena mereka menghargai kehadiran Elisa. Nah, itu yang mereka alami, adik-adik. Lain lagi perjalanan yang mereka lewatin, yaitu waktu Elisa menuju ke Betel. Nah, di Betel ini orang-orang di sana itu mereka tidak takut Tuhan. Mereka suka menyembah berhala. Jadi ketika ada hamba Tuhan, khususnya Nabi Elisa, mereka tidak menaruh rasa hormat. Mereka betul-betul tidak menghargai kehadiran Elisa. Nah, di saat itu ada 42 anak. Waktu melihat Elisa sedang mendaki, mereka mengejek Elisa, adik-adik. Mereka katakan, "Ih, naiklah botak, naiklah." Jadi benar-benar, adik-adik, mereka betul-betul tidak menghargai Elisa sebagai nabi. Mereka bahkan mengejek.
sama orang tua ya. Seperti itu ya, apalagi sama Tuhan. Nah, waktu melihat itu, Elisa mengutuk 42 anak ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah 2 ekor beruang, lalu mencabik-cabik mereka. Sehingga mereka harus mendapat hukuman dari apa yang mereka perbuat. Ya, karena mereka tidak menghargai kehadiran Nabi Elisa ini. Lalu Elisa kembali perjalanannya ke Samaria, adik-adik. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari cerita hari ini? Ya, Tuhan pengen kita punya rasa hormat kepada orang-orang yang lebih dewasa dari kita, lebih tua dari kita. Tunjukkan sikap hormatmu, sikap yang baik kepada mereka, dengan guru di sekolah, dengan kakak di sekolah minggu, dengan kakakmu, dengan orang tuamu khususnya, ya, apalagi sama Tuhan. Tunjukkan, ya, karena dengan sikap seperti itu, kamu bisa buat orang lain senang dan Tuhan pun disenangkan, ya. Yuk coba kamu ingat-ingat deh, selama ini gimana sikapmu dengan orang-orang di sekitarmu, apalagi dengan orang tuamu. Ketika kamu dinasehatin, kata apa yang keluar dari mulutmu? Kata-kata yang kasar, yang tidak sopan, atau kata-kata yang baik, yang benar-benar buat orang lain suka, gitu ya? Atau ketika engkau dikasih tahu malah protes, malah marah-marah, adik-adik. Nah, tunjukkan rasa hormatmu dan hargai mereka, ya. Biarlah coba cek hatimu, kalau ada yang salah, minta ampun sama Tuhan dan minta maaf kepada orang tuamu. Supaya apa? Supaya ada berkat Tuhan turun atasmu. Tuhan memberkatimu, adik-adik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk belajar firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, punya rasa hormat, menghargai orang-orang di sekitar kami, khususnya orang-orang yang lebih tua. Untuk orang tua kami Tuhan, dan terlebih lagi kepada Tuhan. Biarlah kami boleh terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, keren banget nih. Berarti aku harus belajar nih dari firman Tuhan hari ini. Ya nggak, Jel? Loh, Jel, Angel kemana? Bentar, tadi aku ambilin es krim. Tadi apa? Nah, iya betul, respect. Kita harus belajar saling menghargai satu sama lain. Oh iya, ibadah kita udah mau selesai loh. Nah, kalian tunggu ya sambil doa berkat, sambil aku mau ingetin kalau minggu depan ada lagi kebaktian jam 12 siang di YouTube channel Kids Ministry GBI dan Mogot. Terus apa lagi, Kay? Nah, jangan lupa juga untuk cek informasi-informasi dan follow Instagram kita di @kidsministry.dm. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye-bye, kita mau doa berkat ya. Kasih
Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau menerima berkat Tuhan. Yuk, angkat kedua tanganmu. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah engkau menjadi anak yang baik, anak yang bisa diandalkan, dan juga anak yang sangat mengerti firman Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah menerima berkat. Haleluya, amin. Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo